Hai, apa kabar Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia? Jumpa lagi bersama saya di video kali ini. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, share, like, follow, dan komen. Sebelum menonton video ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rida Anggerita Hutagalung MPD, CGP Angkatan 9. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, perkenalkan fasilitator hebat saya, Ibu Lucia Sihombing. Dan pengajar praktik hebat saya, Ibu Nirmalasari Nasution. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 2.1.A.8 koneksi antar materi, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Adapun yang pertama kita bahas adalah simpulan tentang pembelajaran diferensiasi di dalam kelas, yaitu kita mulai dari pengertian pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana seorang guru memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Yang menjadi konsep dasar pembelajaran diferensiasi yaitu pendapat dari Tomlinson tahun 1999 halaman 14. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana mengimplementasi pembelajaran diferensiasi? Yakni guru melakukan penerapan di dalam kelas melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, atau bisa dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Langkah kedua yaitu merencanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru? Yaitu guru dapat melakukan 3 strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas, yaitu pembelajaran diferensiasi konten yang berkaitan dengan materi apa yang diajarkan pada murid. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi proses belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan oleh guru. Dan yang ketiga, pembelajaran diferensiasi produk, yakni peserta didik harus mampu menghasilkan produk yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan murid? Yaitu dengan guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid melalui kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid. Apa saja kategori kebutuhan belajar murid? Yaitu upaya yang dapat dilakukan pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yakni dengan melihat kesiapan belajar murid melalui kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, dengan melihat minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Upaya yang ketiga, profil belajar murid, yaitu dengan melakukan pendekatan yang disukai murid
untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Bagaimana cara melihat kesiapan belajar murid? Yaitu dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi mengenai hal-hal. Yang pertama, cepat lambatnya peserta didik dalam merespon segala sesuatu. Yang kedua, mempelajari sesuatu yang abstrak atau konkret. Dan yang ketiga, pekerjaan dependen atau independen. Apa yang dapat dilakukan guru dengan melihat minat murid, seperti minat murid di bidang seni, olahraga, sains, dan lain-lain, yaitu dengan cara CJKM. C artinya cocok, yaitu membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. J, jembatani, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. K, koneksi, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Dan M, motivasi, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Bagaimana guru dapat memahami profil murid? Yaitu dengan melihat lingkungan belajar melalui suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak struktur, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu dengan melihat gaya belajar, bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Dan yang ketiga, dengan melihat pengaruh budaya, seperti santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, atau impersonal. Kini kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya dan keterkaitannya dengan pembelajaran diferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid guna mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan KHD, yakni filosofi KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Poin kedua, pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, yakni dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya. Bersama murid, harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Poin koneksi yang ketiga, bahwa pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak, yakni guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif. Guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang yang diimpikannya. Koneksi yang keempat, bahwa pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif, yakni dalam pembelajaran diferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dan komunitas belajar. Demikian koneksi antar materi di modul 2.1 kali ini saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa lagi.